Hukum Gratis. Kembali bersama saya, Prisman. Saya akan menjawab pertanyaan kawan-kawan di WA Group, yang mana ada pertanyaan dari kawan-kawan semua yang bertanya, seorang karyawan tetap yang bekerja di sebuah perusahaan dan di mana dia masih dalam perusahaan itu melalui jalur ujian tertulis. Namun tiba-tiba ada oknum yang berniat malah menggeser jabatannya dengan cara membayar perusahaan. Jadi pertanyaannya, apa hak yang didapatkan? Kedua, apa ada pembelaan hukum? Ketiga, apakah bisa dituntut secara hukum? Nah, untuk pertanyaan kedua, saya rasa sama juga ini. Hanya mungkin cara penyampaian yang berbeda. Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan kawan-kawan, perlu kita ketahui dulu, apakah perusahaan dibenarkan melakukan PHK kepada karyawan. Saya sampaikan bahwa boleh, tetapi haknya harus dibayar. Apa dasar-dasar perusahaan? Apa dasar perusahaan melakukan PHK? Yang pertama, si pekerja melanggar perjanjian kerja. Yang kedua, si pekerja melanggar perjanjian kerja bersama. Yang ketiga, si pekerja melanggar peraturan perusahaan. Itu digarisbawahi. Tetapi dengan syarat. Syaratnya apa? Wajib si pekerja menerima atau perusahaan memberikan surat peringatan atau disebut SP 3 kali berturut-turut. Sekali lagi saya sampaikan, wajib perusahaan memberikan SP kepada si pekerja 3 kali berturut-turut. Surat peringatan ya. Kedua, apakah si pekerja dapat di PHK sepihak oleh perusahaan? Saya sampaikan, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di mana di sana di pasal 153 ayat 1 sampai 3, pasal 155 ayat 1, pasal 170 menegaskan bahwa perusahaan tidak boleh mem-PHK sepihak. Tidak dibenarkan melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak tanpa melalui lembaga perselisihan hubungan industrial atau yang disebut dengan PHI. Di mana perusahaan di sana ditegaskan perusahaan wajib memperkerjakan karyawan atau pekerjaannya kembali. Sahabat saya di WA Group Konsultasi Hukum Gratis, apa langkah-langkah yang kita lakukan untuk meminta hak kita kepada perusahaan jika ada pemutusan hubungan kerja? Apakah langsung ke lembaga penyelesaian hubungan industrial? Tentu saya sampaikan pada kawan-kawan semua pada kesempatan ini, itu membutuhkan proses. Sebelum kita mengupas proses ini, perlu saya beritahu pada kawan-kawan semua bahwa ada beberapa perselisihan yang dapat kita ajukan kepada PHI. Yang pertama, perselisihan hak. Yang kedua, perselisihan kepentingan. Yang ketiga, perselisihan antar serikat
pekerja dengan serikat buruh. Yang keempat, perselisihan pemutusan hubungan kerja. Kawan-kawan dan sahabat saya, apa proses yang kita lalui? Yang pertama, proses bipartit antar pekerja dan buruh. Proses ini dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Apabila salah satu pihak tidak menerima hasil dari musyawarah dan mufakat ini, maka salah satu pihak dapat mengajukan perselisihan ini kepada instansi yang berwenang, dalam hal ini instansi Depnaker. Artinya bipartit tadi ini dianggap gagal. Proses kita mengajukan perselisihan ke instansi yang berwenang, kita harus melampirkan beberapa upaya-upaya yang sudah kita lakukan di partit tadi. Instansi pemerintah berkewajiban untuk memberikan pilihan kepada para pihak, dalam hal ini pekerja dan perusahaan, untuk memilih jalur konsiliasi atau jalur arbitrasi. Apabila salah satu pihak tidak menerima jalur ini, maka instansi terkait, dalam hal ini Depnaker, menunjuk mediator yang bertujuan, yang berkewajiban untuk melakukan mediasi serta dapat menyurati kedua belah pihak untuk melakukan mediasi agar dapat menyelesaikan perselisihan. Apabila mediasi atau mediator ini tidak tercapai, maka kedua belah pihak dapat mengajukan perselisihan sengketa kepada lembaga penyelesaian sengketa hubungan industrial atau disebut dengan PHI. Tentu dalam membuat gugatan PHI ini ada juga beberapa proses. Nanti kita akan bahas pada episode berikutnya. Pertanyaan selanjutnya, apa hak-hak yang didapatkan oleh pekerja jika dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan? Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 156, di mana di sana diperintahkan perusahaan untuk wajib membayarkan hak-hak pekerja yang telah dilakukan pemutusan hubungan kerja. Apa saja hak itu? Yang pertama, hak uang pesangon. Kedua, hak uang penghargaan masa kerja. Yang ketiga, hak uang pengganti hak. Itu hak-hak yang akan kita dapat. Tentu dalam menghitung hak-hak kita ini, bisa nanti kawan-kawan menonton video di bawah link channel kita ini. Di sana kita sudah memaparkan bagaimana cara menghitung uang pesangon, menghitung uang penghargaan masa kerja, menghitung uang pengganti hak. Dalam kesempatan ini, demikian dulu pembahasan atau jawaban dari kami.
Jika ada yang kurang, tolong dicoret-coret di kolom komentar, karena di sini tidak ada yang hebat, tetapi jika kita saling berbagi ilmu, so pasti kita jadi orang hebat. Terima kasih. Salam konsultasi hukum gratis.